Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Solder. Terima kasih banyak buat sobat semua yang sudah subscribe ya dan selalu dukung channel Mata Solder. Pokoknya terima kasih banget ya. Oke, dan langsung saja, dan di sini saya ada Oppo A3s ya. Dan untuk handphone ini bermasalahnya seperti ini. Ya, saya nyalakan dulu ya. Oke, tunggu dulu. Oke, dan untuk handphone ini ternyata setiap saya nyalakan on ya, muncul logo dan mati. Ya, setelah itu saya nyalakan lagi dan muncul logo dan mati, dan seterusnya seperti itu ya, bukan restart ya, bukan ya. Ya, seperti ini. Jadi untuk kerusakan seperti ini terkadang membuat kita galau ya. Galaunya kenapa? Ini masuk di software atau hardware ya di situ. Tapi kalau seperti ini biasanya orang berpikir ini permasalahannya di software ya, tapi belum tentu ya. Jadi kita harus tanyakan dulu kepada usernya, handphone ini sebelum seperti ini itu kenapa ya. Ya, seperti itu. Jadi ini supaya bisa mempermudah di saat kita melakukan analisa ya atau pengecekan. Tapi nggak ada salahnya sih ya, kita coba untuk software dulu, nggak ada salahnya. Memang kita bisa lakukan untuk software dulu ya, tapi setelah software tetap, jadi kita harus cek hardwarenya ya, seperti itu. Oke, langsung saja ya, dan kembali ke kasus. Dan untuk handphone ini sepertinya sudah bekas kerjaan ya, tapi saya nggak tahu. Yang pastinya user mengeluh sama saya ya dengan kondisi handphone nyala dan mati seperti itu ya. Dan di sini saya coba untuk bongkar kaleng ya, kaleng untuk area signal ya. Untuk area signal itu tempatnya di sini ya. Dan untuk kaleng yang sudah terbongkar itu IC power ya. Dan untuk handphone ini nggak saya lakukan untuk software dulu ya, enggak, tapi saya langsung lakukan untuk hardwarenya ya, untuk kerjakan hardwarenya. Kenapa saya langsung ke hardwarenya? Karena saya sebelumnya sudah tanya sama user ya, sebelumnya handphone ini kenapa, dan user menjawab sebelumnya handphone ini saya colok ke speaker aktif ya, jadi handphone ini langsung seperti ini ya, seperti itu. Jadi saya berpikir ya, jadi ini permasalahannya di hardwarenya ya, seperti itu. Karena saya sebelumnya juga pernah mengerjakan ya dengan ciri-ciri yang sama, habis dicolok speaker aktif. Ternyata apa yang bermasalah? Ternyata yang bermasalah IC WTR-nya ya, yang menyebabkan handphone itu restart ya. Tapi kalau untuk A3s ini kan nggak restart ya, tapi di sini saya coba untuk cek WTR-nya ya. Dan di sini saya akan cek dulu untuk area WTR ya, apakah ada yang short atau enggak ya. Ya, jadi di sini saya ada mesin yang sama, Oppo A3s ya, dengan seri yang sama. Karena A3s ada dua ya, tipenya berapa saya kurang paham ya. Ini yang bagus dan ini yang bermasalah ya, atau yang restart ya, atau yang nyala mati ya. Ya, jadi di sini saya akan cek dulu menggunakan skala dioda ya. Ya, dan di sini saya akan bandingkan dengan yang normal ya. Ya, jadi kalau nggak ada skema ya, kita kalau punya mesin ya enak ya. Jadi kita terbantu juga ya. Di sini ground, saya akan cek hambatan ya. Ya, ini normal ya. Oke, dan sekarang saya akan bandingkan yang bermasalah. Ini ground. Ya, ternyata jebol ya, ternyata short ya. Ya, seperti ini. Ya, ini juga. Ya, jadi bermasalah ya. Ya, short ya. Sekarang saya bandingkan lagi dengan komponen yang sama ya. Ya, jadi ini ada hambatannya. Ya, ada hambatannya ya. Jadi di sini saya akan angkat dulu untuk IC WTR-nya ya, dan saya akan pastikan
apakah setelah diangkat IC WTR, apakah handphone itu bisa masuk ke menu atau bahkan tetap ya. Ya, jadi nggak masalah ya, kita coba dulu satu persatu ya. Kenapa saya coba angkat IC WTR? Ya, tentunya ya setelah saya cek tadi ternyata ada beberapa komponen short ya. Ya, dan sebelumnya juga saya pernah dapat kasus seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Saya dapat kasus tapi bukan di Oppo ya, melainkan di Xiaomi Redmi 5. Ya, dicolok speaker aktif, ternyata jebol WTR-nya. Ya, sama. Jadi saya punya pelajaran di situ ya. Saya ingat kembali ternyata bisa WTR yang bermasalah ya. Jadi di sini saya akan coba angkat untuk WTR-nya ya. Seperti itu ya. Dan untuk pengangkatan IC yang pastinya kita harus hati-hati ya. Jadi kita perhatikan di samping-samping IC, apakah ada IC atau komponen ya. Di situ kita perhatikan jangan sampai kita menggeser komponen tersebut ya, atau kita memblower terlalu panas sehingga membuat IC di sampingnya atau komponen di sampingnya itu ikut rusak ya. Ya, jadi kalau kita di saat memblower kita juga main perasaan ya, seperti itu. Ya, karena blower ini sangat mematikan ya. Ya, jadi antara kita sama blower itu kita harus satu hati ya. Satu hati sampai mati ya. Ya, seperti itu. Oke, dan untuk IC sudah saya angkat. Ya, pasti tentunya sobat sudah tahu ya ini IC apa ya, tentunya IC WTR dan yang lagi viral ini ya untuk seri 2965 ya. Dan untuk WTR ini sangat banyak persamaannya ya. Ya, di situ banyak persamaannya. Di Oppo A37 juga pakai WTR ini ya. Oppo A37 iya, Oppo A37 ya 2965 ya. Dan untuk Xiaomi ini juga banyak yang memakai WTR seri ini ya 2965. Ya, jadi sobat nggak usah bingung ya di saat mengganti WTR ini karena banyak persamaannya walaupun memakai copotan ya atau kanimbalan ya, seperti itu. Oke, di sini saya bersihkan dulu ya supaya untuk pin-pinnya ini bersih rata, nggak menempel di pin lain ya. Jadi di saat pengukuran nanti nggak error ya. Ya, di sini saya akan coba cek dulu ya. Dan saya akan cek hambatannya apakah tetap short atau sudah normal ya. Oke. Dan saya akan coba cek dulu ya. Dengan posisi IC sudah terangkat. Ya, ada hambatannya ya. Ini muncul ya. Bentar ya, soalnya belum tenang ya. Ini sudah oke ya. Ini ada hambatannya ya, ada hambatannya. Atau gini saja ya, dan saya akan coba pasang ya, dan saya akan nyalakan apakah masih tetap nyala dan mati atau bisa masuk ke menu ya. Ya, oke, dan saya akan coba dulu ya. Oke, saya nyalakan. Oke. Oke, dan mudah-mudahan bisa ya. Ya, harus sabar dulu. Ya, ini sepertinya akan masuk ke menu ya. Karena tadi untuk pertama nggak sampai di sini ya, langsung mati. Ya, jadi ini sepertinya sudah bisa. Tapi sabar dulu ya.
Oke, dan ini sudah masuk pilihan bahasa ya. Jadi ini masuk pilihan bahasa. Jadi mungkin sebelumnya handphone ini sempat di flash ya. Ya, seperti ini ya. Ya, karena saya tangan kedua ya. Ya mungkin seperti itu, tapi nggak masalah ya. Memang ya harus dicoba dulu untuk flashing sih ya. Memang nggak masalah. Oke, seperti biasa ya, untuk ke menu ya, untuk lewatin akun Google atau Gmail ya. Jadi kita masuk seperti biasa, bintang pagar 813 pagar ya, seperti itu ya. Pasti semuanya sudah tahu ya untuk caranya. Ya, sekarang bisa ya. Ya, jadi untuk handphone ini bermasalah di IC WTR-nya ya. Ini nggak disangka-sangka ya seperti ini. Tapi ini eh, buat pelajaran ya, diingat-ingat ya. Apabila sobat punya kasus yang sama, ya nggak masalah di software dulu, nggak masalah ya. Tapi alangkah bagusnya kita tanyakan dulu sama user ya, handphone ini sebelumnya kenapa ya. Di situ jadi kita bisa analisa lebih tepat nantinya seperti itu ya. Ya otomatis untuk signal nggak akan ada ya, karena untuk WTR-nya saya angkat ya. Jadi nanti ini saya akan pasang WTR-nya dan saya akan ganti ya. Ya. Oke, dan saya akan pasang IC-nya ya. Ya, tentunya nggak mungkin kebalik ya, karena di situ ada titiknya. Yang penting kita samakan, di situ pasti akan pas ya. Ya, seperti itu. Dan saya memakai cara yang sama ya. Dan di sini saya tanpa cetak ulang. Ya, cukup menggunakan blower dan pinset ya, nanti digencet ya. Ya, seperti itu, dan ini sering saya lakukan ya, dan hasilnya juga bagus kok ya. Tapi ya sebenarnya kurang kuat ya. Kecuali kalau kita cetak ulang itu lebih kuat di saat misalkan handphone itu akan handphone itu jatuh ya. Jadi nggak langsung error ya kalau kita cetak ulang. Tapi kalau kita nggak cetak ulang ya resikonya seperti itu, di saat jatuh nanti akan error seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak jatuh lah ya. Seperti itulah. Oke, sudah saya pasang ya. Kita intip yang pastinya pas ya, dan saya akan coba untuk cek dulu ya untuk hambatannya apakah short atau sudah normal ya. Karena tadi tanpa IC normal ya. Jadi ini saya pasang IC, apakah normal? Ya, normal ya. Dan hambatannya normal. Ya, ini juga normal. Oke, normal. Ya, jadi kesimpulannya yang bermasalah bukan komponen ya. Jadi yang bermasalah ternyata IC WTR-nya ya, seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan coba untuk nyalakan. Ya, setelah saya pasang IC WTR, apakah signalnya akan muncul? Ya, saya belum tahu. Yang pastinya saya akan coba nyalakan dulu handphonenya ya. Oke, sudah bersih. Ya, mudah-mudahan bagus ya. Ya, dicoba dulu. Oke, saya nyalakan dulu. Jadi untuk hambatan sekarang sudah normal ya. Jadi
infonya pasti akan sampai ke menu juga ya. Ya seperti itu. Ya tunggu dulu ya, masih loading. Oke ya. Dan sekarang saya akan tunggu dulu ya, apakah signalnya muncul. Oh, tunggu dulu ya, masih loading ya. Oke, tunggu dulu. Walah, ternyata untuk antena ternyata ikut backdoor ya. Ya, di sini walaupun sepele terkadang kayak gitu ya. Jadi ini cukup membuat kita bingung ya. Karena antena ikut backdoor ya, seperti itu ya. Jadi saya akan pasang dulu ya. Apakah signal muncul atau tetap ya? Atau tetap nggak ada signal? Ya, ini sudah muncul ya. Oke, dan untuk signal sekarang sudah normal ya, sudah muncul bagus. Ya, jadi untuk kasus A3S ini sudah selesai ya, sudah finish semuanya. Ya, saya terima kasih banyak buat sobat semua yang sudah menonton dan selalu support ya. Saya terima kasih banget ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan selalu ikutin video saya selanjutnya yang pastinya dengan kasus yang lainnya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu, selalu tersenyum. Salam kurus panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih ya. Dadah.